Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak yang soleh dan soleha? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak bapak yang soleh dan soleha, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa untuk kembali melanjutkan aktivitas kegiatan belajar mengajar kita, meskipun kita tidak bisa bertatap muka di sekolah yang kita cintai ini. Namun Bapak harapkan semangat anak Bapak untuk menuntut ilmu masih tetap kuat agar menjadi orang-orang yang sukses dan tercapai cita-citanya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, alhamdulillah di tahun ini, di tahun ajaran 2020-2021 ini, Bapak mengajar di kelas 4 ini, yaitu pelajaran praktek ibadah. Jadi anak-anak Bapak yang belum kenal sama Bapak, nama Bapak Sultoni Manan, biasa dipanggil dengan Pak Tony. Baik anak-anak Bapak, untuk pelajaran praktek ibadah kita pada perjumpaan yang pertama ini, yaitu tentang zakat. Zakat fitrah maupun zakat mal. Terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan apa itu pengertian dari zakat, yang mana dalam agama kita Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita mempunyai lingkungan masyarakat. Namun dalam bermasyarakat tentu ada tetangga kita, saudara kita sesama muslim, tidak sama pendapatannya dengan kita. Terkadang ada yang bekerja dari pagi sampai sore, ada juga yang tidak bekerja, ada bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang penggalannya berbunyi wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Adapun pengertian zakat itu sendiri menurut bahasa artinya suci, tumbuh dan bertambah. Maksudnya suci itu apa? Ketika kita menunaikan zakat fitrah maupun zakat mal, itu berarti kita mensucikan harta kita atau mensucikan diri kita. Mungkin selama ini ada sesuatu hal yang tidak patut kita makan, kita makan. Ada sesuatu hal yang tidak patut kita miliki, mungkin itu barangnya tidak jelas namun kita mengambilnya. Jadi disinilah fungsi dari zakat itu, mensucikan. Kemudian bertambah, nah, itu juga. Itu tadi, jangan kita merasa harta yang sudah kita berikan atau uang yang kita berikan untuk bayar zakat, beras yang kita berikan untuk bayar zakat, itu jangan sangka kita berkurang beras kita. Memang secara nyata ia berkurang, tetapi secara zahirnya dia adalah bertambah. Karena ketika kita ikhlas dan benar-benar dalam hati kita, insya Allah akan ada nikmat dan rezeki Allah yang akan datang kepada kita. Adapun secara istilah, yaitu mengeluarkan sebagian harta benda yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kembali ke ayat tadi, wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa.
Tolong menolonglah kamu dan bertakwalah kepada Allah. Jadi itu sebenarnya makna dari kita menunaikan zakat ini. Jadi bukan untuk hanya mensucikan diri kita, tetapi kita juga menolong tetangga kita yang lagi kesusahan atau lagi membutuhkan dan mereka tidak mampu untuk semua itu. Jadi disinilah mengeluarkan sebagian harta benda yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Baik anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, adapun kedudukan zakat dalam Islam merupakan tiang agama karena ia adalah salah satu rukun Islam. Kemudian kita masuk lagi kepada macam-macam zakat. Yang pertama tadi Bapak bilang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Yaitu zakat jiwa, zakat diri kita. Yaitu wajib kita keluarkan di saat bulan Ramadan. Boleh kita bayarkan dari awal, yang penting jangan sampai selesai khutbah Idul Fitri. Itu disebut dengan zakat fitrah. Adapun jumlah yang harus kita keluarkan 2,5 kilogram dari bahan pokok yang kita makan sehari-hari. Umpamanya si A makan beras seharga 15.000, maka dari 15.000 itu dikalikan 2,5 kilogram. Atau langsung boleh dibayarkan dengan beras itu sebanyak 2,5 kilogram. Kemudian zakat mal. Ini tadi yang disebut dengan zakat harta atau zakat harta benda, yaitu mengeluarkan bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum dan diserahkan kepada orang yang berhak menerima, dan yang mengeluarkan zakat ini yaitu orang yang sudah mencapai jumlah harta minimal, yaitu hartanya sudah melebihi sampai nisabnya dan sampai haul. Dan adapun zakat mal ini anak-anak Bapak juga banyak macamnya. Di antaranya zakat mal itu berupa emas, perak, dan uang. Kemudian harta perniagaan. Kemudian binatang ternak. Juga dia termasuk buah-buahan atau biji-bijian yang dapat dijadikan bahan makanan produk. Sekarang banyak contohnya. Kemudian barang tambang dan barang temuan ya. Kemudian syarat-syarat wajib zakat harta tersebut, yang pertama Islam, beragama Islam. Kemudian balik, sudah sampai umurnya. Kemudian berakal, merdeka. Yang kelima, hartanya milik sendiri. Kemudian hartanya harus dahulu sudah mencukupi nisabnya dan sudah mencapai haulnya. Itulah syarat-syarat dari zakat harta. Kemudian anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, yang pertama tadi kembali lagi macam harta yang diwajib dizakati, emas dan perak. Emas dan perak ini merupakan salah satu harta yang wajib dizakati ketika sudah mencapai nisab dan haulnya. Ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 34. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Emas dan perak yang sudah melebihi atau mencapai haul untuk membayar zakat tetapi kita tidak membayarkannya, maka ingatlah nanti azabnya sangatlah pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua, harta dagangan. Harta dagangan ini merupakan barang dagangan atau harta yang termasuk diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisabnya.
Yang ketiga, hasil tanaman. Kemudian hasil tanaman juga termasuk harta yang wajib dibayarkan zakatnya ketika juga mencapai nisab dan haulnya. Kemudian yang keempat, binatang ternak. Nah, binatang ternak ini ketika juga mencapai haul dan nisabnya, kita harus juga mengeluarkan zakatnya. Contohnya, kita umpamanya memiliki sapi atau kerbau. Ketika kita sudah memiliki 40 ekor kerbau, itu kita wajib membayar zakatnya 1 ekor anak kerbau berumur 2 tahun. Ketika kita tadi sudah memiliki 40 ekor kerbau, kita wajib membayar zakatnya 1 ekor anak kerbau berumur 2 tahun. Contoh satu lagi, kita mempunyai kambing atau domba umpamanya. Nah, ketika kita sudah memiliki 50 ekor kambing sampai 100 ekor kambing, nah itu zakatnya 1 ekor kambing. Baik anak-anak Bapak yang soleh-soleha, kemudian yang kelima yaitu barang tambang. Nah, hasil barang tambang yang dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak. Barang temuan juga wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab barang tambang dan barang temuan sama dengan nisabnya emas dan perak, yaitu 96 gram atau dalam bahasa zakatnya 20 miskol atau 96 gram emas. Nah, ketika diuangkan 200 dirham. Kemudian untuk perak 72 gram perak. Nah, jadi wajib kita keluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian kita masuk ke hukum membayar zakat fitrah. Adapun hukum membayar zakat fitrah ini adalah fardu ain, yaitu wajib setiap umat Islam, baik anak kecil maupun dewasa. Bahkan ketika khatib belum selesai menunaikan khutbah, anak kita lahir umpamanya, itu wajib kita bayarkan zakatnya. Nah, jadi anak ini sebelum khatib selesai membacakan khutbah, dia lahir, maka orang tuanya wajib membayarkan zakatnya. Hukum membayar zakat tadi itu fardu ain, wajib setiap umat Islam, baik anak kecil maupun dewasa. Dan ini katakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 31. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Pertemuan pertama kali ini kita cukupkan sampai di sini. Bapak harap anak-anak Bapak di rumah untuk sering mengulang-ulang pelajaran. Bapak yang soleh dan soleha, kita sudah selesai melaksanakan pelajaran praktek ibadah pada pertemuan yang pertama ini. Bapak harap apa yang kita pelajari hari ini, kita semua tetap mengulang-ulangnya di rumah agar tetap melekat. Dan apa yang sudah dipelajari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk anak-anak Bapak di rumah tetap jaga terus kesehatannya, jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Sampai di sinilah perjumpaan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.